Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menginjak acara inti dari acara pada malam ini, yaitu tausiah yang akan langsung diberikan kepada Ustadz Arya. Ustadz Arya siapa yuk? Ustadz Arya Wijaya Dharma LC. Monggo, alaihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar yang kita syukuri kepada Allah Jalla Jalaluh adalah nikmat Allah berikan kita iman. Kemudian kita bersyukur kepadanya atas nikmat keamanan. Bapak-bapak kalau disuruh milih nikmat aman apa sehat? Sehat apa aman? Sehat. Sehat dan pilih satu. Maka para ulama mengatakan nikmat paling besar setelah iman itu nikmat aman. Maka alhamdulillah kelurahan ini aman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sudah hidupnya aman, kalau sakit berobat itu tenang, betul? Tapi kalau orang sehat tapi kondisi kampungnya ndak aman jamaah, mau makan itu susah, betul? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, keamanan. Semoga Allah dawamkan keamanan untuk kelurahan kita dan untuk negeri Indonesia yang kita cintai. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada teladan kita, satu-satunya manusia yang kita akan ditanya tentangnya ketika kita bermalam hari di alam barzakh, ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Dan semoga sholawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Tema kita kali ini terkait pentingnya pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga. Maka Nabi kita Muhammad SAW ingatkan kita bahwa setiap profesi ataupun peran harus ada ilmu. Begitu juga pendidikan dalam keluarga, maka membutuhkan ilmu. Maka betapa banyak anak rusak itu disebabkan oleh orang tuanya. Nabi SAW katakan dalam hadis sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrah dan kesucian. Maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bayi yang lahir itu aslinya baik dan soleh. Maka tidak ada istilah bayi lahir nakal, Ustaz, ini nakalnya turunan. Maka tidak ada istilah seperti itu, apalagi nakal tanjakan. Maka kenapa ada seorang yang menyeleweng? Maka tidak ada bayi yang baru lahir yang menjadi gembong narkoba atau bandar judi atau bandar miras, tidak ada. Maka kenapa mereka rusak jemaah? Orang tua yang belum paham pola pengasuhan anak. Maka kata alaihi salatu wassalam, mauludin yuladu alal fitrah, bayi itu lahir di atas fitrah suci, baik, soleh. Fa'abawahu, maka ini peran pengasuhan kedua bapak dan ibunya, yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani, yang buat ia menyeleweng menjadi majusi ataupun Yahudi. Maka hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita belajar bersama
saya pun bersama kawan-kawan dan bapak-bapak belajar bersama untuk menjadi orang tua yang amanah terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak ketika kita akan dihisab oleh Allah, ia bisa menjadi pintu surga bagi kita. Amin. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak? Nah, ini penting jemaah. Kenapa? Ketika orang tua tidak dirindukan, itulah petaka pertama dalam pengasuhan. Pada zaman digital ini, kita lihat anak itu betah bermain PlayStation, betah nongkrong sama teman-temannya, betah keluyuran malam hari sampai pagi hari. Suatu ketika saya pernah menyambangi salah seorang, "Kamu udah pulang?" Saya kira ia tidak memiliki rumah. Kemudian saya tanya, "Bapakmu itu pekerjaannya apa?" Ternyata ia bukan orang yang miskin. Ternyata bapaknya adalah seorang pengusaha. Pengusaha yang memiliki harta yang banyak. Terus saya tanya, "Kenapa tidak mau ke rumah? Kenapa engkau tidak mau bermalam dengan orang tua? Bahkan engkau keluyuran di tempat ini dan ini, berpindah satu tempat ke tempat yang lain?" Maka dengan polosnya ia jawab, umurnya 19 atau 20 tahun waktu itu, Males Pak, saya pulang ke rumah. Kalau saya melihat bapak saya bawaannya sebel. Kalau saya melihat ibu saya bawaannya kesel mulu. Lebih baik saya sama teman-teman saya. Maka inilah yang menjadikan anak muda sekarang mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka, karena mereka jauh dari orang tua mereka. Maka ternyata ayah yang tidak memiliki daya magnet terhadap anaknya, ketika anaknya tidak mudah betah berlama-lama dengan ayah ataupun ibunya, itu merupakan sumber petaka pengasuhan terhadap anak didik kita. Makanya ketika kita berikan masukan, banyak ayah bilang, "Ustadz, yang penting saya sudah memberikan nasihat, sudah tak suruh ini, terserah dia mau taat apa enggak, urusan dia." Maka lihatlah pola pengasuhan yang pada malam hari ini, bulan Ramadan, Allah turunkan di dalamnya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai kitab yang cuman disentuh, akan tapi sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Hud ayat 42, Allah berfirman terkait Nuh alaihi salatu wassalam, memberikan contoh nyata kepada kita bagaimana pendidikan anak yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 orang anak, 3 anak kufur kepada, 3 anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut bahteranya Nuh alaihi salatu wassalam, kecuali anak paling bungsu yang bernama Kan'an. Maka tatkala Kan'an enggan untuk menaiki bahtera ayahnya, ayahnya mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku tersayang." Jemaah, bahasa Arabnya anak itu apa? Ibn. Kalau anakku, ibni, anak. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam tidak katakan kepada anaknya Kan'an, "Ya ibni, wahai anak." Tapi dia undang, panggil anaknya, "Ya bunai, wahai anakku tersayang." Jadi kalau bahasa Jawa ya, bapak manggil anak perempuannya Nduk, ya. Kalau anak laki-lakinya panggil anak tersayangnya apa? Toli. Hah? Nang ya. Nah, bukan tole ya, bukan. Nang ya. Maka inilah kehebatan Nuh alaihi salatu wassalam. Bapaknya beriman kepada Allah, anaknya kufur. Akan tetapi kasih sayangnya tidak berubah kepada anaknya.
Sebagian orang tua itu manggil anaknya, anakku sayang ya, kalau anaknya baik. Betul? Anaknya soleh, anaknya rajin bersihkan rumah, ya, anaknya ranking di kelas memberikan prestasi. Tapi kalau anaknya pas lagi nakal, nyebelin, disuruh melongos dia, dasar anak setan. Hati-hati. Maka Nuh alaihi salatu wassalam mendapatkan anaknya pelanggaran lebih daripada itu. Tidak sekalipun Nuh alaihi salatu wassalam katakan kepada anaknya perkataan-perkataan buruk. Bahkan ia memanggil dengan panggilan yang terindah, ya bunai, wahai anakku yang tersayang. Maka bagi para orang tua, bapak dan ibu, jangan sekali-kali memanggil anaknya dengan panggilan yang buruk. Walaupun ia melakukan kesalahan, dasar nakal kamu. Kamu anaknya siapa? Anak manusia apa anak jin sih? Maka ketika orang tua marah, katakan perkataan-perkataan baik. Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram, dulu ketika nakal, doakan sama ibunya. Ibunya kesel, ya Allah semoga dia jadi imam masjid. Allah kabulkan, Imam Masjidil Haram. Jadi bapak ibu ya, kalau kesel sama anak, doakan. Doakan yang apa? Baik. Ya Allah, semoga anakku jadi presiden. Kedua, enggak apa-apa. Allah, ya, Pak RT, langsung presiden. Karena Allah sami'ud du'a, Allah maha mendengar dan maha mengijabahi. Maka yang perlu kita garis bawahi, ya bunai, wahai anakku, adalah isim tasghir li takrib, panggilan sayang untuk keakraban kepada apa? Anak tersebut. Kemudian yang kedua, ia panggil anaknya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bahtera bersamaku, dan jangan engkau jadi orang kufur bersama mereka. Maka pertanyaannya, kenapa bapaknya tidak mengatakan kepada Kan'an anaknya, wahai anakku, ikuti ajaran bapak, ikuti ajaranku, dan jangan ikuti mereka. Tapi kata Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya yang tersayang, irkam ma'ana, wahai anakku tercinta, naiklah bahtera bersama ayah. Maka di sini ada sebuah kata kunci yang patut kita garis bawahi. Seseorang anak akan sulit menerima nasihat sebelum ia mau naik kendaraan bersama kita. Jadi harus ada chemistry antara bapak dan anak supaya anak itu mau mendengar apa yang dikatakan bapak tersebut. Maka anak kita jangan kasih nasihat sebelum ia mau naik kendaraan bersama kita. Maka ketika kita ingin tahu hubungan kita sama anak kita, lihat, nak, ayah pengen jalan ya ke kampung mana? Melayu. Ikut tak? Mau. Berarti ini apa? Susah untuk dikasih tahu. Nah, bapak mau jalan ke kampung Melayu, ikut tak? Oh ikut tak? Ikut. Walaupun tidak beli apa-apa, anak senang. Maka ini terjadi chemistry antara bapak dan apa? Anak. Dan akan mudah untuk diberikan nasihat-nasihat. Maka momen berkendaraan bersama anak itu adalah momen yang paling tepat untuk memberikan nasihat dan masukan. Dan Nabi kita Muhammad SAW dahulu pernah bersama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ala himar, di atas keledai. Dan Nabi SAW seorang ya pemimpin kaum muslimin naik keledai jamaah bersama seorang anak 7 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarimu beberapa kalimat. Dan itu Abbas kecil 7 tahun langsung ingat perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mau diajak berkendara, chemistry-nya dapat, nasihatnya masuk jamaah. Ihfadillah yahfadka, jagalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Dan menariknya jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran ya,
percakapan antara bapak dan anak itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran, percakapan orang tua dengan anak itu terekam 17 kali, 14 kali antara bapak dan anaknya, 2 kali antara ibu dan anaknya, 1 kali antara kedua orang tua dengan satu anaknya. Maka di sini posisi bapak kepada anak lebih sering dibahas di dalam Al-Quran. Maka menariknya, ya, yang perlu kita ketahui, ketika bapak sudah cari nafkah, urusan pendidikan istri, kamu yang didik. Jadi kalau ada anak nakal, ya kan, yang nyalahin siapa bapak-bapak biasanya? Siapa? Bapak ya? Bapak isopo, sing didik isopo. Kamu tugaskan. Padahal tugas paling utama pendidikan adalah di bapak. Maka kita melihat ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, ayah-ayah di dalam Al-Quran memiliki panggilan istimewa. Pertanyaan saya kepada jamaah, ya, ada di apa enggak ini? Tidak ada. Bahasa Arabnya bapak apa? Bapakku. Bahasa Arabnya apa? Abi. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran ada kata lafal abi apa tidak? Ada kata abi apa enggak? Tidak ada. Akan tapi yang ada lafal ya abati, wahai ayahku yang tersayang. Maka para ulama mengatakan bedanya abi dan abadi. Abi lil mukhatab, bapak yang terlihat jelas depan mata. Akan tapi abadi, bapak al-ghaib, yang tidak terlihat, yang sedang bepergian jauh. Akan tetapi anak itu rindu kepada bapaknya. Maka begitulah sosok seorang bapak yang selalu dirindukan ketika ia jauh, bahkan ketika ia hadir dirindukan oleh anak-anak mereka. Hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala, Allah kekalkan dalam surat Yusuf ayat 64, Allah katakan, ya abadi, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam, wahai ayahku yang tersayang, aku bermimpi melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan, mereka sujud kepada aku. Dan lihatlah Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail dapat perintah apa? Disembelih jemaah. Dan ketika akan disembelih, bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mengasah pisaunya dengan tajam, sudah ditempatkan anaknya di sebuah pelataran. Maka ketika akan disembelih, kata Ismail alaihi salatu wassalam, ya abati, wahai ayahku tersayang. Ini padahal anak mau dibunuh apa enggak, mau disembelih apa enggak, tapi masih memanggil bapaknya, wahai bapakku ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku lakukan apa yang menjadi perintah Rabbmu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku, ya wahai ayahku yang tersayang, aku termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Rabb. Maka lihat bagaimana ketika chemistry seorang anak sudah didapatkan oleh seorang bapak, itu anak mau diapain akan manut pada bapaknya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ayah-ayah yang ada di dalam Al-Quran adalah ayah yang istimewa. Kenapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam dakwah, ya, pulang mungkin 2 bulan sekali, setahun sekali, ya. Akan tetapi ketika mereka dirindukan di luar, mereka juga dirindukan ketika dalam rumah. Jadi bapak-bapak ya, tolong jangan GR ketika di luar safar, ya, luar pulau, dirindukan. Sampai di rumah, masuk ke kamar, langsung anaknya nyelongos, membelakangi, ya. Oh ternyata anakku kangennya ketika rekeningnya kosong. Maka bapak-bapak yang baik adalah mereka yang dirindukan anak-anaknya ketika mereka bepergian jauh dan ketika mereka berada di samping mereka, ya. Maka inilah bapak-bapak yang istimewa. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama kali ketika kita ingin membina anak-anak kita, pendidikan kita, ciptakanlah chemistry antara anak dan bapak. Ketika anak itu sudah dapat senang sama bapak ataupun ibu,
ia akan taat apa yang ia minta. Hadirin hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terkait tentang apa? Bapak. Kemudian yang kedua terkait tentang ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tazawwajul waludal wadud, nikahilah kalian perempuan yang subur. Apa itu subur? Subur badannya? Bukan. Subur itu apa? Dicolek sedikit, anaknya keluar 5. Ya, itu wanita apa? Subur. Al-wadud, yang penyayang kepada anak. Maka seorang istri ataupun seorang wanita harus sayang kepada siapa? Anak-anak yang subur. Maka ketika seorang bayi lahir, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am, An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut rahim ibu kalian tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam, Allah berikan kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, dan hati. Maka bayi ketika baru lahir jamaah harus sering-sering mendengar perkataan bapak dan ibunya. Bayi ketika baru lahir harus sering-sering melihat wajah bapak dan ibunya. Kenapa? Itu akan menimbulkan rasa cinta di hati seorang bayi. Al-afidah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun orang tua, sempatkanlah untuk menggendong anak, ya. Bahkan ketika seorang ibu tidak sempat untuk menyusui bayinya karena asinya tidak keluar, maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka seorang ibu ya tidak boleh melarang anaknya untuk bermain puting bulunya, karena itu haknya, dan itulah menimbulkan rasa kasih sayang, chemistry antara seorang anak dengan apa? Ibu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang perlu kita perhatikan bersama ya, di dunia yang sekarang ya penuh dengan kemajuan, hindari yang namanya memberikan gadget kepada anak-anak yang belum cukup usia. Seringkali jamaah ya, kita lagi ngomong anak ada pekerjaan, anak rewel, nangis, bikin pusing, ambil tablet ya kan, setel ipin-ipin atau berpisah ya kan, diam, maka ini kesalahan fatal jemaah. Sejatinya ketika anak itu nangis, anak itu pengen dipeluk oleh kita, anak itu pengen diusap air matanya oleh kita. Seorang anak pengen mendapatkan pelukan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi ketika seorang anak menangis kesel, ketika seorang anak merasa kecewa, ternyata yang dapat memberikan tebusan dari kecewaan tersebut adalah gadget. Maka itu adalah pelajaran yang didapatkan oleh seorang anak. Oh, kalau saya ada masalah, itu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya siapa? Gadget, bukan orang tuanya. Maka ketika seorang anak, jangan heran ketika ia tumbuh besar menjadi remaja, ketika ia dapat masalah, ia tidak cerita kepada bapak ibunya, terus cerita ke siapa? Ke gadget. Curhat ke Facebook masalah rumah tangganya, masalah ini. Lalu muncul para predator-predator yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Adik-adik ada apa ya? Bisa kakak bantu? Aduh, adik sini. Aduh, orang tua kamu itu memang kejam betul ya, luar biasa. Udah sama kakak aja, kakak akan lindungi kamu. Kamu butuh apa, kakak akan dapatkan. Maka jangan heran ketika seorang anak ketika ia kesel ya, ketika ia kecewa, ia lampiaskan kepada gadget. Dan seringkali jamaah ya, anak kalau dulu kita pulang ya sekolah, ibu masak apa? Lapar nih ya kan?
Kalau masakannya belum matang, kita ikut bantu ibu kita masak. Tapi kalau anak sekarang, sebagian orang baru masuk rumah, ya, mak, mana cesnya? Ces, mana cesnya? Wah, habis dibakar. Ya, ambil ces, tutup pintu. Sudah hilang, tidak ada kabar. Gimana sekolahnya, tidak cerita. Gimana pelajarannya, tidak cerita. Ada yang ia keselin, tidak cerita. Dia ceritanya kemana? Ke gadget dia, ke teman dia. Maka berbahagialah para bapak dan ibu ketika bapak ibu sedang bekerja. Anak-anak mendatangi, gelayutin kita, nutupin laptop kita. Itu memberikan isyarat bahwasanya, wahai ayah, wahai ibu, saya itu butuh perhatian kalian. Saya senang dengan kehadiran kalian. Saya ingin bermain dengan bapak dan bermain dengan ibu. Maka ketika seorang anak sudah tercipta hal-hal demikian, terpenuhi rasa kangen dia, maka ia akan dengan mudah untuk taat sama orang tua. Maka kalau misalkan qadarullah anak sudah dewasa, ia ditempatkan pada lingkungan yang buruk, misalkan tawuran misalkan. Bapaknya telepon, "Nak, kamu di mana?" "Ini bagus, itu ada mau tawuran loh, pulang." Ketika ia punya janji sama bapaknya, saya hormatin bapak saya sayang sama bapak, ia akan pulang jamaah. Tapi kalau orang itu sudah kesel sama bapak ibunya, buat apa saya taat sama mereka, gak ngasih jalan keluar, maka ia lebih condong untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh siapa? Teman-temannya. Maka di sini peran orang tua jamaah adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada anak bahwasanya satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua mereka. Kemudian ditekankan, ya, ketika seorang anak melakukan pelanggaran atau apa, ya, jangan teriak-teriak, tapi ditegur dengan teguran yang baik. Setuju? Khadijah radhiyallahu taala anha suatu ketika capek yang ngurusin rumah tangga, maka kata Jibril alaihi salatu wasalam, "Basyirha bi baitin fil jannah," beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga yang tidak ada kebisingan, tidak ada suara kotor dan kasar. Karena suara kotor dan kasar itu ciri penduduk neraka jemaah. Kata Allah dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha, penduduk neraka itu sukanya teriak-teriak. Jadi jamaah pengen jadi penduduk surga apa penduduk neraka? Penduduk apa? Surga. Jadi mereka sering teriak-teriak apa tidak? Tidak sering apa? Jadi ketika ada kesalahan, ya, ayo anakku sayang, kemari. Ya, yang tepat seperti ini ya, besok melakukannya seperti ini ya. Jadi jangan mendonkan seorang anak tersebut atau membuat perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian udah habis. Belum. Kemudian yang terakhir, soalnya ngeliatin saya terus, jadi nggak enak sih. Kemudian yang terakhir jamaah, ya, didiklah anak kita sejak dini untuk takut sama Allah. Untuk apa? Jadi kalau orang sudah merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan karena Allah dan bukan karena orang lain. Saya berikan contoh. Kamu jangan mencuri loh. Kalau mencuri nanti ketangkep. Tapi tidak diharamkan ini apa? Tidak boleh. Awas, sudah hati-hati sama Allah. Maka seorang anak ketika ingin mencuri, bagaimana caranya supaya tidak ketangkep? Karena yang ia takuti apa? Allah apa ketangkepnya? Yang anak takuti apa? Ketangkepnya. Kalau nggak ketangkep apa? Tuman dia. Tapi ketika seorang, "Nak, kamu jangan mencuri." "Kenapa dah nggak mencuri?" "Karena ini Allah yang haramkan, nggak boleh." Maka ketika ada kesempatan untuk mencuri, ia akan tetap untuk berhenti di atas garis Allah karena ini Allah larang. "Nak, kamu jangan mencuri." "Loh, kenapa nggak boleh mencuri?"
Nanti kalau kamu mencuri ditangkap. Lalu kalau anak itu sudah dewasa ya kan, dilihat itu ya, patrolinya kapan. Oh, jam segini nggak patroli, maka ia akan berusaha untuk mencari-cari apa? Celah. Tapi ketika seorang anak sudah ditanamkan ini tidak boleh karena Allah, ini lakukan karena Allah, maka semua itu ringan. Bahkan ketika orang tua tidak memonitor anaknya, ia akan aman karena ia melakukan karena Allah dan meninggalkan karena itu apa? Dosa. Contoh mudahnya seperti ini jamaah. Ada orang main judi. Judi itu bisa buat kaya apa tidak? Tidak bisa. Ya. Yang kaya siapa? Bandarnya. Isi sholat ya, cos. Menang. 1, 2 menang, 3 sampai 10 kalah. Mas, nggak isi lagi? Nggak. Loh kenapa? Bikin sengsara keluarga. Aslinya ini duit buat anak saya sekolah, tapi gara-gara ngisi sholat jadi apa? Nggak bisa. Tapi dia nggak menyadari judi itu haram. Suatu ketika ada temannya, Mas mau kerja sama saya enggak? Ini saya investasi, nanti kalau menang bagi hasil. Kira-kira mau judi lagi apa enggak? Nah, maka ini pentingnya seorang ya meninggalkan sesuatu karena Allah ya, dan melakukan sesuatu karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bapak-bapak yang amanah terhadap anaknya, dan kelak akan dikumpulkan bersama anak kita di Al-Firdausil A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya rakyat sekitar, warga kita adalah warga yang soleh dan solehah, saling bahu membahu dalam ketaatan Allah, dalam program-program kepemerintahan yang merupakan hal-hal yang ma'ruf, hal yang baik, demi terciptanya suasana keamanan, kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhil baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al liwallati umurina bitanatan salihah. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa tasadduqatina ya rabbal alamin. Rabbana ahsin khawatima amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'waina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz Arya atas tausiahnya. Walaupun pada malam hari ini kita memperingati peringatan nuzul Quran, tapi di dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan pada Ustadz Arya bagaimana parenting, tarbiyah, pendidikan buat anak-anak kita. Wabil khusus kita sebagai orang tua, ayah, ibu, kita menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kalau saya nggak salah tuh pernah dengar Ustadz, semoga ini salah Ustadz ya, asal atau hadis, adibu auladakum salasa hisal, ajari anak-anakmu itu 3 perkara. Al-awal hubbi nabiyikum, cintai nabimu. Wasani, dan yang kedua hubbi ahlul baiti, cintai keluarga nabi. Wasalis, yang terakhir ajari anakmu tilawah Al-Quran, untuk terus setelah mencintai nabi, mencintai keluarga nabi, dan terus belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Semoga dengan yang disampaikan oleh Ustadz Arya ini, kita semuanya tentunya di malam tanggal 17 Ramadan ini, di malam bulan Ramadan, di pertengahan 10 hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya, dan pastinya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Arya Widya Dharma. Semoga dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti.
Demikianlah serangkaian acara peringatan Malam Lailatul Qadar 1440 Hijriah dengan tema pentingnya pendidikan di kalangan lingkungan dan keluarga telah selesai kita ikuti bersama sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyambutan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.